Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam acara Jelang Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 tahun 2020 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Ajrul Tanjung, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ajrul Tanjung ini adalah salah satu tokoh di balik suksesnya pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 yang melahirkan konsep arus baru ekonomi umat Indonesia dan sekarang menjadi konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, saya akan menyapa narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ajrul Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ajrul Tanjung, tanggal 26 dan tanggal 29 Februari 2020 yang akan datang, insya Allah kita akan melaksanakan Kongres Umat Islam Indonesia, di mana MUI sebagai penyelenggara kongres tersebut. Dan salah satu isu yang cukup mendapat perhatian adalah mengenai masalah ekonomi umat, mengenai kemiskinan, mengenai kesenjangan, mengenai pendapatan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah masih menjadi salah satu masalah terberat ekonomi Indonesia saat ini. Nah, apa konsep ekonomi yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Kongres nanti? Baik, terima kasih. Yang sangat mendasar dalam permasalahan yang tadi Mbak Erni sebutkan adalah persoalan kesenjangan. Nah, kita sama-sama tahu ini data resmi pemerintah bahwa ada kesenjangan kepemilikan aset. Nah, ada 10% orang Indonesia yang menguasai 70% aset di Republik ini ya. Nah, sementara sisanya 30% diperebutkan oleh 90% rakyat Indonesia. Itu persoalan yang pertama. Persoalan kedua adalah 90% itu adalah umat Islam. Nah, jadi di sini ada banyak kesenjangan, ada banyak problem. Problem yang pertama tadi adalah kesenjangan itu sendiri. Problem kedua adalah kelompok-kelompok, baik suku, ras, maupun agama. Nah, tadi saya katakan bahwa yang memperebutkan aset 30% itu adalah umat Islam. Nah, konsep inilah yang akan kita bawa ke dalam kongres ini, bahwa negara harus hadir ya untuk memperbaiki kesenjangan. Nah, kita tidak menginginkan usaha besar itu menjadi kecil dan usaha kecil menjadi besar. Nah, kita ingin membuat keseimbangan. Ya, yang besar tetap yang besar, terus membesar, tetapi bagaimana yang kecil, yang mikro itu bisa menjadi menengah. Gitu. Nah, yang menengah bisa menjadi besar. Itulah kita maksud dengan keseimbangan. Kalau hal ini tidak kita perbaiki secara cepat, ya, secara dengan keinginan yang kuat, saya khawatir ini akan menjadi problem seperti api di dalam sekam. Gitu. Baik, terkait peran negara yang Bapak sebutkan tadi, ada tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya Pak Ajrul ya? Ya. Apa usulan Pak Ajrul mengenai bentuk konkret daripada kehadiran negara tersebut? Ya, jadi dalam kongres tersebut ada 3 hal yang sangat mendasar yang kita bicarakan dengan Bapak Presiden ya. Yang pertama adalah redistribusi aset. Nah ini yang saya sebut tadi kesenjangannya. Redistribusi aset perlu dilakukan. Ada sebuah korporat ya yang memiliki lahan jutaan hektar, sebuah korporat, kita bisa bayangkan. Sementara ada orang yang tidak punya lahan sama sekali. Nah, itu yang pertama, kesenjangan dalam lahan. Yang kedua, masih tentang lahan, masih banyak lahan-lahan yang dalam tanda kutip dimiliki oleh korporat besar, ini belum bisa termanfaatkan atau belum termanfaatkan dengan baik. Nah,
pada kongres tersebut MUI mendorong pemerintah supaya dilakukan redistribusi. Apa misalnya? Lahan-lahan yang tidak produktif atau yang sudah di atas 5 tahun tidak digunakan itu bisa diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Apakah itu koperasi, apakah itu pesantren, apakah itu ormas Islam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keuangan. Nah, UMKM kita ini ya sangat terbatas untuk mengakses bank atau lembaga-lembaga keuangan. Ya. Nah, padahal 99,99% ya pelaku usaha kita ini adalah UMKM. Nah, ini kesenjangan yang luar biasa. Nah, pemerintah harus punya keinginan yang kuat ya agar redistribusi keuangan itu bisa diratakan ya. Tidak hanya berfokus kepada usaha besar, tetapi juga usaha kecil, mikro dan menengah. Nah, untuk itulah ada beberapa skim yang sudah dibuat pemerintah, kita menyambut gembira. Nah, tetapi skim itu menurut kami belum cukup. Apa misalnya? Pertama kita pernah dengar KUR ya. Nah, KUR itu harus betul-betul diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah. Yang kedua, instrumen baru yang dibuat oleh negara ultramikro yang pinjamannya hanya mencapai 10 juta ya maksimal. Nah, itu juga harus sistemnya diperbaiki. Untuk apa ya? Untuk supaya jangan ada beban-beban biaya yang nanti memberati pelaku usaha. Misal, jalur penyaluran dana itu dipersingkat. Jangan terlalu panjang. Nah, sebab kalau panjang nanti akan berdampak, tadi saya katakan, pada beban biaya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, akses pasar. Kita ini pasar ya terlalu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, mestinya ada kebijakan-kebijakan supermarket, minimarket itu tidak berdampingan, tidak bergandengan dengan usaha-usaha kecil seperti pasar tradisional. Ya, ada pemilahan yang tegas. Nah, kalau kita lihat sekarang minimarket ada hadir di gang-gang kecil. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada minimarket yang hadir di dalam pasar tradisional. Baik. Nah, tiga ini menjadi concern kita dalam kongres besok. Baik. Kemudian bagaimana peran ulama dalam pengembangan ekonomi umat ini, Pak Zul? Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa mayoritas yang 90% tadi itu kan umat Islam. Ya. Nah, sementara umat Islam sekarang ya 87% ya. Ini kan angka yang sangat besar. Nah, apa peran ulama? Nah, saya ingat pesan Kiai Maruf, apa kata Kiai Maruf sebagai ketua umum MUI Pak Azrul, kalaulah ada orang miskin yang tidak makan di sebuah wilayah dan kita ada di situ, maka kita yang berdosa. Nah, kenapa? Ya ulama itu mengayomi. Nah, sejak kongres, sejak Munas ya MUI 9 tahun yang lalu di Jakarta, MUI menjadikan sebuah isu besar ulama untuk ekonomi umat. Ini menjadi komitmen yang kuat. Kita harus lakukan secara masif, harus dilakukan secara konsisten, dan ini harus kita kawal. Ya, baik. Bagaimana dengan konsep arus baru ekonomi Indonesia yang sekarang ini sedang dikembangkan? Mungkin Pak Zul bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, sebenarnya pada saat awal kita kan agak ekstrim gitu ya. Kita mengusung mari bung rebut kembali ya. Nah, kemudian kita bertemu dengan Pak Presiden. Kata Pak Presiden itu terlalu keras, Kiai. Ya. Nah, bagaimana kemitraan? Nah, ini salah satu konsep penting ya, kemitraan. Nah, kita mengenal pada zaman Pak Harto itu ada anak bapak angkat ya. Nah, ini yang kata Kiai Maruf, kita berharap ada perusahaan-perusahaan besar, nanti perusahaan besar ini bisa merekrut banyak karyawan, kemudian macam-macam, ekonomi jadi kuat, dan nanti akan menetes ke bawah. Nah, ini kan konsepnya. Nah, ternyata itu tidak menetes
tidak kunjung menetes, stagnan. Gitu. Nah, tadi saya katakan ada sebuah perusahaan punya jutaan hektar. Gitu kan. Ya. Nah, disinilah arus baru itu hadir ya, bagaimana kemitraan. Salah satu contoh ya, misalnya kita ini impor singkong, impor jagung, impor kacang tanah. Nah, sebuah konsep baru yang ingin kita terapkan sekarang, bagaimana antara usaha besar dengan usaha kecil itu bisa bermitra. Ya, harus ada komitmen. Usaha besar misalnya butuh kacang tanah. Ini banyak kebutuhan kita. Saya tahu kacang tanah itu kita impor. Nah, harus ada keinginan yang kuat kita membina petani kacang tanah. Nah, sehingga nanti petani bisa jual langsung. Nah, tapi ini tidak akan terjadi kalau tidak kita fasilitasi. Harus kita fasilitasi. Sehingga ini akan berdampak kepada makroekonomi, tidak hanya mikro. Nah, sehingga kita tidak perlu impor. Nah, kalau kita tidak impor, berarti kita akan menghemat pisah kan. Itu loh. Baik, itu berarti salah satu bentuk realisasi salah satu bentuk. daripada arus ekonomi. Nah, tetapi ini sangat penting kemitraan ini. Kenapa? Nah, kita bisa bayangkan kalau kita bicara garam, ya, bicara padi. Nah, semua sektor ini harus kita dekatkan. Ya. Nah, bagaimana cara pendekatannya? Tentu dengan saling menguntungkan. Itu saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa lagi dengan pola bapak dan anak angkat. Tetapi harus kemitraan yang strategis. Kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, inilah sebuah konsep yang kita akan adopsi dan sudah kita sosialisasikan selama 2 tahun ini. Ya. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan besar sudah mau bermitra dengan kita. Nah, sehingga kita misalnya sekarang membina petani bawang putih, membina petani kacang, membina singkong dan lain sebagainya. Baik Pak Azrul, mungkin pertanyaan terakhir adalah apa strategi daripada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia? Ya, nah yang pertama kita ini melakukan konsolidasi secara masif ya. Secara masif. Apa misalnya ada beberapa program strategis yang kita lakukan, di antaranya kita betul-betul harus memanfaatkan secara konsisten. Tadi yang saya katakan distribusi aset ada 3 tadi ya, distribusi aset itu 3 itu. Nah, yang kedua, kita harus melibatkan banyak kelompok-kelompok masyarakat. Baik. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Azrul Tanjung atas kehadirannya. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, tentu kita berharap kongres ini dapat melahirkan sistem dan praktek perekonomian nasional berdasarkan ekonomi Pancasila dan terbangunnya peradaban ekonomi syariah yang kuat. Mari kita sukseskan Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.